Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Apa kabarnya? Dan saya berdoa, berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Itu doa saya. Nah, pesan pastoral saya akan tayangkan setiap hari Senin, 1 minggu sekali. Dan saya berdoa dan berharap pesan pastoral ini cukup kuat untuk menjadi fondasi kita, untuk kita berjalan di dalam 1 minggu ke depannya lagi. Tentu bukan pesan pastoralnya yang utama, tapi firman Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, kali ini saya rindu untuk menayangkan dan saya rindu untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bertahan dalam iman. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah beban di dalam hati saya. Karena hari-hari ini saya banyak melihat banyak orang yang imannya mulai runtuh karena menghadapi badai pandemi COVID-19 ini, resesi ekonomi, resesi sosial, bahkan resesi ketahanan, imannya mulai runtuh. Nah, iman itu adalah fondasi dari kehidupan kita. Kalau iman kita runtuh, maka seluruh kehidupan kita akan runtuh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mesti bertahan di dalam iman ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menghancurkan iman seseorang. Dan ingat Bapak Ibu, iman yang dasarnya dari firman Tuhan yang kita yakini. Itu sebabnya kita mesti membangun iman itu secara terus menerus. Dan Alkitab mencatat iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu sebabnya saya menghimbau, saya anjurkan, saya mendorong setiap jemaat Tuhan setiap hari membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan firman Tuhan itu. Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman kita bangkitkan, pengharapan kita bangkitkan, dan kasih itu yang membalutnya. Itu sebabnya dikatakan kasih itu yang paling besar. Tuhan Yesus datang ke muka bumi karena Allah Bapa yang mengasihi kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Demikian juga kita mengasihi sesama manusia karena ada kasih Kristus di dalam diri kita. Nah, sebab itu bagaimana kita dapat bertahan di dalam iman kita? Ada beberapa kunci. Yang pertama adalah estafet iman. Roma pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, iman itu tidak boleh berhenti hanya iman yang menerima anugerah keselamatan. Dia harus bergerak. Itu sebabnya disebut dengan estafet iman. Nah, apa, saudara? Tuhan ingin iman kita terus bertumbuh dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara juga saudara-saudara kasih akan semua orang. Sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ke-7. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan iman. Tidak boleh berhenti hanya sekedar, oh saya sudah menerima anugerah keselamatan, sudah cukup. Apalagi mempunyai pemikiran, pandangan, sekali selamat, selama-lamanya selamat. Tidak demikian Bapak Ibu. Kita harus memahami prinsip daripada firman Tuhan. Yang kedua kuncinya adalah dengan kesatuan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa,
Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kesatuan itu berbicara utuh, tidak terpecah-pecah. Bapak Ibu, iman kita dapat bertahan, dapat terus bertumbuh kalau ada kasih Kristus yang membalut kehidupan kita. Kasih Kristus itulah yang membuat kita tidak terpisahkan. Alkitab mencatat, apakah maut bisa memisahkan kita? Tidak bisa, karena ada kasih Kristus. Itu sebabnya untuk bertahan di dalam iman kita perlu kesatuan. Kesatuan apa? Melalui kasih Kristus yang menyatukan kita. Tapi yang ketiga kuncinya, untuk kita bertahan di dalam iman adalah pantang menyerah. Di dalam firman Tuhan, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini sebuah cerita yang menarik. Ada seorang perempuan dari Kanaan yang pantang menyerah minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit karena kerasukan setan. Awalnya Tuhan Yesus seperti acuh tak acuh, tapi ibu yang dari Kanaan ini terus ngotot minta pertolongan daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya dari sakit kerasukan setan. Nah, Tuhan itu juga sama keinginannya kepada kita. Kalau iman kita itu terus bertumbuh di dalam diri kita, itu perlu sebuah perjuangan, pantang menyerah. Sebab kita akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, itu harus terjadi dalam hidup kita. Tapi yang berikutnya Bapak Ibu, kunci yang berikutnya adalah perisai iman. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan salah satunya adalah perisai iman. Di dalam Efesus dikatakan bahwa perjalanan hidup orang percaya merupakan peperangan rohani. Sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, saudara. Jadi kenakan yang disebut dengan perisai iman. Dan kembali lagi, iman itu bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah-langkah ini, kunci ini mesti kita lakukan bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, maka iman kita akan terus bertumbuh dan kita bertahan dalam iman yang Tuhan sudah tumbuhkan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, badai apapun yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk badai COVID-19, tidak akan pernah dapat memisahkan kami dengan Tuhan Yesus. Karena ada kasih Tuhan Yesus yang membalut kami. Dan kasih itu yang terbesar dari yang ketiganya ini, iman, harap, dan kasih. Sebab itu pada saat ini kami berdoa, tambahkanlah iman kami ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.